ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Grand Chancellor Al-Ustadz Dr. Hanaris Kausa AS Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta UMI. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Bapak Imam Prawoto SPU MBA. Yang berhormat Kepala Biro Kemahasiswaan IAIA Al-Aziz Al-Ustadz Dr. Alfi Satria STMT. Yang terhormat Presiden OMI IAIA Al-Aziz Muhammad Isa Asyrafuddin beserta jajaran serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dalam Kultum Ramadan pada hari ini yang berjudul Ekonomi di Bulan Ramadan. Baik, saya akan membacakan atur acara. Yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mulakan Kultum Ramadan pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, atur acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Anis Hamidah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Afrida. Oke, di sini saya akan membaca surat Al-An'am ayat ke-141. Surat Al-An'am itu surah ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghayra ma'rusyat wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rumman mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Shadaqallahul azim.
Waalaikumsalam. Merdeka. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Selanjutnya, sebelum lanjut ke acara berikutnya, diingatkan kembali kepada seluruh peserta yang hadir di Zoom meeting pada hari ini, diharapkan untuk on kamera. Baik, lanjut ke atur acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Hanif Fatur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Ya, tes suara mungkin udah kedengeran ya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Al-Mahmud Jalaluhu wal Musalla Muhammad wa alu al-bilad ar-rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ya, Muhammad Udin, Ketua Organisasi Mahasiswa IAI Al-Aziz, beserta jajaran yang sama-sama kita hormati, Kementerian Agama beserta jajaran dari Organisasi Mahasiswa IAI Al-Aziz, serta panitia kegiatan kurma pada pagi hari ini yang sudah sibuk tentunya menyiapkan segala hal yang diperlukan sehingga bisa berjalannya sampai dengan detik ini berjalan dengan lancar dan juga baik ya. Kemudian yang saya hormati pula teruntuk sahabat, teman-teman, Umi dan Ibu, kakak-kakak semuanya, tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada pagi hari ini. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat imannya, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan ya, untuk merasakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita nantinya masih bisa merasakan sampai dengan puasa di akhir bulan ini ya, di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah, perjuangan beliaulah agama Islam, ajaran ilahi, sampai dengan detik ini kita masih merasakan betapa indahnya, betapa sejuknya, betapa nikmatnya dalam ya. Sebelumnya saya ucapkan pada teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, tentunya bukan saya lebih pandai ataupun saya lebih cerdas ataupun saya lebih pintar dari teman-teman semua, tapi kita sharing. Masih banyak lebih baik daripada saya tentunya, sehingga apabila ada kesalahan ataupun nanti kurangan, mohon dimaafkan karena sempurna yang paling sempurna adalah milik Allah. Oke, pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan tentunya menyampaikan dalam kegiatan kurma untuk Ramadan yang bertemakan tentang ekonomi di bulan Ramadan. Karena sesuai dengan apa yang jurusan saya ambil, jadi saya ambil judul tema ini lah, ekonomi dan bulan Ramadan. Kalaupun di sini teman-teman yang belum tahu apa itu ekonomi, sebenarnya
Kalau secara bahasa ekonomi itu dari kata ekos dan nomos, ya, rumah tangga dan peraturan. Jadi semacam peraturan rumah tangga, atau kalau bahasa ahli ekonominya tentang data dan juga hitungan ekonomi gitu. Jadi memang pasti ekonomi itu rata-rata ya berbasis dengan data ataupun dengan angka ya. Karena itu ada perhitungannya, ada peraturan. Dan juga ada hubungan kaitan dengan kegiatan di hubungan kaitan dengan sosial ataupun masyarakat malah. Ekonomi di bulan Ramadan tentunya teman-teman bisa lihat dari pemaparan materi kemarin itu ada saudara siapa ya? Tentang Quran surat Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang ayat pertama. Kak menyampaikan Abdul. Nah, Kak Abdul ya menyampaikan bahwasannya ada yang bertanya, bukannya Nabi Muhammad itu salah satu keturunan tokoh, masa ia tidak bisa membaca? Sebetulnya tentunya kita tahu pasti zaman saat itu beliau bisa membaca, tapi tingkatnya Iqra di sini kita bisa membaca kondisi ataupun lingkungan yang ada pada saat itu, dan juga kita bawa bahwasannya membaca itu kita memahami kondisi, karena pada zaman itu adalah zaman jahiliyah, banyak yang entah bagaimana kehidupan yang benar gitu. Nah, maka kita di sini coba teman-teman semuanya kita sama-sama coba membaca bagaimana kondisi ekonomi di bulan Ramadan. Mungkin ada beberapa poinnya, itu nanti saya sebutkan. Ada produksi, konsumsi, kemudian biasa ada distribusi ataupun biasa sedekah atau zakat. Kita bisa lihat tentunya para pengusaha bisnis, mungkin teman-teman sini ada yang punya usaha bisnis, bisa melihat berbagai sumber bahwasannya di produksi pada saat bulan Ramadan ini meningkat ya. Banyak, kalau teman-teman keliling bahasanya Pak, ngabuburit lihat luar gitu, pasar ataupun tempat-tempat perbelanjaan, pastinya banyak yang buka takjil ataupun jualan untuk berbuka ya. Jual makanan, entah itu bentuknya minuman ataupun makanan, yang pada intinya itu untuk ya dijual. Mereka memproduksikan barang untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, peningkatan di sini pun tidak hanya sebenarnya non-Islam, Islam saja, tapi non-Muslim pun juga merasakan ya tentunya. Mulai dari itu ada pakaian, dari segi produksi pakaian, makanan. Nah, sebetulnya tujuan produksi di sini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan pasar ya, kebutuhan pasar yang sebetulnya permintaan meningkat, masyarakat butuh makan untuk bisa buka, untuk sahur, konsumsinya tinggi karena merasa puasa hari ini telah, wah saya buka pakai ini, beli segala macam ya untuk berbuka, padahal nggak semuanya dimakan. Tapi karena melihat tingkat permintaan tersebut, maka banyak penjual, banyak toko-toko yang sebelumnya nggak ada tiba-tiba ada. Yang jualan ini makin banyak,
meskipun berbagai jenis, berbagai nama, tapi intinya tentunya untuk memproduksikan barang tersebut karena sesuai permintaan yang ada di masyarakat. Kemudian untuk tujuannya juga untuk memanfaatkan sumber daya alam yang Allah sendiri sudah siapkan untuk kehidupan di bumi. Tadi sudah dibacakan oleh saudari Anis, ya. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat pada pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Nah, di sini kan sebetulnya dijabarkan bahwasannya ini loh, saya ciptakan kamu dan saya ciptakan juga kebutuhan kamu. Maka silahkan kamu kelola, silahkan kamu produksi, sehingga nanti hasilnya kamu bisa manfaatkan, bisa kamu buat untuk hidup, menghidupi kamu di bumi. Gitu. Itu secara sederhananya. Kemudian produksi ini sebenarnya kalau dilihat rata-rata ekonomi yang mikro ya, kecil, mereka berproduksi itu sebenarnya bentuk suatu kemandirian. Jadi ketika berani untuk berproduksi produk, ya, artinya mereka sudah mulai berani untuk terbuka pikirannya, saya mau mandiri, saya mau berjualan, saya ingin meningkatkan ekonomi, tidak hanya ekonomi pribadi, tapi sebenarnya dampaknya mempengaruhi ekonomi di masyarakat tersebut. Kemudian masuk ke konsumsi. Di sini banyak mungkin teman-teman yang ya dulu mungkin kalau misalnya baru awal-awal ketika berpuasa ataupun coba berpuasa ya, kita hari ini sahurnya double sama siang biar nanti kuat gitu, biar nanti kuat sampai maghrib. Ya sebenarnya itu termasuk pola yang salah ya, bukan berarti sama aja berarti dia makan jatahnya 3 kali sehari gitu. Tapi kan hakikatnya untuk dia menahan hawa nafsu di situ aja sudah sebenarnya udah salah gitu. Jadi ya kalau ada tuh yang tahu nggak lagunya Giring Dikit, lagunya Arman, sahur gimana ya, pokoknya bangunlah, sahur telah tiba, walau masih ngantuk, makan minumlah sekedarnya. Jadi mau sengantuk apapun, kalau misalkan udah waktunya sahur ya makan, tapi secukupnya, karena hanya untuk tadi supaya nanti kita minimal ada yang diisi. Air putih pun juga nggak apa-apa, karena bentuk salah satu wujudnya kita sahur itu ya untuk menjalankan salah satunya untuk puasa, kan kita harus sahur gitu. Nggak sahur berarti ya puasa sih, cuman karena minimal harus ada yang diisi lah. Kemudian konsumsi sendiri nanti pas buka itu kan teman-teman pola konsumsinya juga tidak boleh misalkan hari ini buka pakai apa ya, tadi pagi kan sahur sedikit, jatah satu diambil, beli ini, tadi siang kan nggak makan, tambah lagi jatah satu lagi, kemudian buat jatah malam beli lagi. Jadi pola konsumsi yang seperti itulah yang sebenarnya berlebihan tadi dikatakan. Dan Allah juga nggak suka apa yang berlebihan tersebut. Kalau bisa beli banyak tapi buat bareng-bareng, buat bersama-sama, misalkan buka bersama gitu. Nah kemudian
tujuan konsumsi sendiri pada hakikatnya kita itu bukan untuk makan sepuasnya, mengikuti hawa nafsu kita, gitu. Tapi Allah kasih makanan ini untuk stamina aja, stamina untuk bahwasannya kita kan tubuh butuh energi, butuh makanan ya. Sehingga nanti untuk menjalankan aktivitas, nah menjalankan aktivitas itu butuh yang namanya bahan bakar, butuh makanan. Kemudian selain tujuannya tersebut, konsumsi sendiri artinya kita bersyukur Allah telah kasih kita makan, Allah telah kasih kita kebutuhan di bumi, maka kita harus manfaatkan, harus kita gunakan untuk kehidupan kita. Masa iya nggak makan? Supaya apa, diet lah, ataupun biar kurus, itu kan nggak juga, tapi tetap perlu kita mengurangi pola makan, sehingga hakikatnya puasa itu ya tadi bisa mengurangi berat badan, bisa mengurangi diri yang tadinya berlebih setelah 11 bulan sebelumnya mungkin banyak makanan toksik makanan yang masuk. Di bulan Ramadan lah kita dibakar, disucikan, dibuang ya. Bahwasanya juga penelitian di Amerika beberapa tempat itu jurnalnya ada, kita perlu adanya pembakaran setiap tahun selama 30 hari, dan itu ada dalam ajaran agama Islam. Ya itu tadi konsumsi ya. Jadi intinya kalau konsumsi itu kita satu, kita untuk stamina, kemudian tidak berlebih-lebihan dan juga tidak boros gitu. Nah, masuk yang ke sedekah ataupun infak zakat adalah salah satu bentuk distribusi yang harus kita lakukan. Di bulan Ramadan ini kan banyak peningkatan permintaan, penawaran, dan juga produksinya yang banyak, maka perlu ada yang kita sisihkan untuk sosial, harus ada yang diberikan kepada masyarakat. Dan tidak semuanya kan bisa jualan, tidak semuanya kan bisa makan, maka ada beberapa orang yang harus diberikan, termasuk 8 asnaf ya, fakir miskin, terus anak-anak yatim, duafa, kerabat. Nah itu yang pola kita harus membaca, bahwasannya kita di bulan suci ini nggak cuma diri kita saja yang mengkonsumsi, tidak diri kita saja yang merasakan betapa berkahnya, tapi kita harus juga membagikan. Ketika kita dapat banyak, kita memberikan, maka kita akan banyak juga menerima gitu. Nah, di sedekah juga sebenarnya sudah disebutkan bahwasannya tadi makanlah hasil dari buah. Ini perumpamaan ya, buah kurma itu artinya berbagai macam segala bentuk kebutuhan, cuma diambil contohnya pohon kurma, karena waktu itu juga banyak kan di zaman Nabi Muhammad, beliau itu kan banyak yang jualan kurma ya. Kemudian ketika kita dapat hasil dari segala macam bentuk penghasilan, pemasukan kita banyak, income kita banyak, maka perlu ada yang disisihkan atau dikeluarkan. Nah, tadi kan ada disebutkan mana ya? Wahai orang-orang yang beriman, di antara kamu nafkahkanlah harta kamu sebagian. Sebenarnya sebagian itu dalam Quran sebagian itu kan kalau dibagikan setengah ya, 50% gitu. Jadi kalau kita punya harta sebetulnya lebih bagusnya mengikuti yang ada di Al-Quran, itu sebagian. Kalau bisa, ketika kita dapat 100%, misalkan hasil pada hari ini 10 juta, maka 50% lah kita coba untuk bisa sisihkan. Semakin besar, semakin berkah, saya yakin. Cuman karena persetujuan dari beberapa ulama dan juga sahabat ya, diambillah 2,5%, sehingga meringankan. Sebagian itu kan setengah ya, artinya separuh dari satu full gitu. Nah kemudian apa sih tujuannya kita bersedekah? Emang manfaatnya apa untuk saya sendiri gitu? Tentunya kalau buat orang pasti seneng, kalau buat orang pasti, kalau orang dikasih pasti seneng kan. Itu udah
bonus, artinya udah istilahnya kita itu peduli dengan orang-orang sekitar, kita itu care sama yang kurang mampu. Maka untuk diri kita yang terakhir, tujuannya kita ya suci hartanya. Suci hati ini artinya di bulan Ramadan kita harus buang segala keburukan, harta kita dibersihkan. Maka hatinya dibersih, hartanya jadi suci kembali setelah fitrah pembakaran selama 30 hari itu. Maka di akhir kita berzakat sebagai bentuk pembersihan atas harta kita gitu. Kemudian sedekah sendiri untuk berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya apa? Kita mau mengeluarkan rezeki, padahal sejujurnya hakikatnya Allah kasih segala macam di bumi ini kita pakai, kita kembalikan lagi, kan milik Allah juga. Maka sebetulnya Allah menguji, saya udah kasih apa iya enggak? Kamu berbagi juga nggak sih? Maka coba disampaikan melalui Al-Quran, silahkan kamu ambil hasilnya dan kamu bagi. Gitu. Sekiranya mungkin itu ya, nanti banyak juga manfaatnya seperti membuka lapangan kerja, membuka lowongan untuk teman-teman semua para fakir miskin yang tidak mampu, sehingga mereka bisa produktif, bisa menghasilkan hasil dari pekerjaan yang telah kita buat dari produksi kita. Itu aja mungkin dari yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan kepada moderator kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, itu dia tadi pemaparan Kultum pada hari ini mengenai ekonomi di bulan Ramadan. Baik, dipersilahkan kepada teman-teman yang hadir jika ada yang ingin ditanyakan. Aduh. Ya. Baik, kepada para audiens, sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri pada hari ini, dipersilahkan. Baik, saya sebagai moderator akan menyimpulkan sedikit dari apa yang tadi disampaikan oleh pemateri.
Jadi ekonomi di bulan Ramadan ini pada hakikatnya adalah unsur-unsur ekonomi yang kita pelajari dalam ilmu ekonomi itu sebenarnya ada juga di bulan Ramadan, seperti konsep produksi, konsep konsumsi, dan juga konsep distribusi. Jadi sebenarnya Islam itu bukan hanya tentang ibadah ya, tapi juga Resek-resek, Fred. Suaranya resek-resek. Tes. Udah Suara aman. kedengeran? Udah. Sudah. Baik, jadi kita ini dalam beribadah itu harus imbang ya. Jadi nggak hanya ada unsur-unsur Islamnya, tetapi juga kita harus memadukan antara ilmu dan ibadah kita. Jadi dalam tadi yang sudah dipaparkan, ekonomi itu di bulan Ramadan itu tadi produksi berkaitan dengan kegiatan ekonomi kita, yaitu seperti tadi di bulan Ramadan itu banyak orang-orang yang terinspirasi untuk berjualan takjil atau produksi makanan-makanan yang khususnya sering ada di bulan Ramadan. Lalu kemudian untuk konsep konsumsi, yaitu orang-orang di bulan Ramadan ini punya apa ya? Punya konsumsi yang khusus juga di bulan Ramadan. Jadi seperti makanan-makanan yang dikonsumsi pun juga berbeda dari bulan-bulan yang biasa selain di bulan Ramadan. Lalu kemudian konsep distribusi, yaitu jadi dari produksi tadi didistribusikan kepada masyarakat yang khususnya di bulan Ramadan itu lebih lebih meningkat gitu. Jadi konsep ekonominya di bulan Ramadan itu juga terlihat sangat nyata dan sangat punya ini tersendiri gitu, punya ciri khas tersendiri. Seperti itu. Baik, sekali lagi kepada audiens pada hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan, kami berikan waktu sebentar lagi. Jadi, itu tadi ada Fred yang di kolom komentar ada yang nanya. Tanya di Putus-putus ya? Iya, putus-putus. Masih putus-putus nggak? Enggak. Lanjut. Baik, di sini ada pertanyaan dari Ahi Sri Widodo. Assalamualaikum Merdeka. Abi mau nanya bagaimana pelaksanaan sedangkan kita banyak sekali kegiatan yang mendapatkan amalan yang sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kepada Abi bisa langsung on mikrofon untuk bertanya langsung kepada atau izin bertanya, Kak? Iya, Bi, silakan.
bertanya sama pemateri yang ganteng ini. Kak Hanif, pengelolaan dana atau uang zakat ini kan sebenarnya bisa dikelola dengan lebih luas ya. Seperti halnya dulu dilaksanakan oleh para sahabat Rasul ataupun pada saat zaman Rasulullah. Dulu ada namanya Baitul Mal. Ya, sampai sekarang juga ada. Nah, seperti apa gambaran dulu Rasulullah dan para sahabat mengelola dana zakat ini untuk kemaslahatan umat? Sehingga nanti mungkin ada gambaran buat kita di era hari ini. Sehingga penggunaan atau penyaluran dana zakat ini bisa efektif dan betul-betul bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Gitu. Terima kasih, Hanif. Baik, disilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Punten, mungkin tadi yang di kolom chat maksudnya gimana ya? Boleh diulangi sebentar dulu nggak? Ntar biar jadiin satu jawabannya. Ya, terima kasih, Hanif. Dalam perjalanannya kita kan lihat kalau zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda gitu kan. Kalau zaman Rasulullah itu kan benar-benar terfokuskan kepada penyiaran Islam gitu kan. Dia benar-benar bergeraknya juga sudah rapi Rasulullah itu, menatanya tentang perekonomian gitu kan. Sedangkan kita kalau dilihat di sini kan perekonomian itu kan ini kan dikelola kadang-kadang oleh pengusaha gitu kan. Nah, bagaimana perjalanannya kalau kita kan banyak kegiatan di dalam bagaimana mengamalkan gitu kan. Mengamalkan bagaimana di bulan Ramadan ini yang dikatakan banyak keutamaan dan keberkahan gitu. Ya hampir sama dengan pertanyaan tadi gitu kan. Perjalanannya kan sama, cuman ya untuk kitanya itu bagaimana gitu. Makasih. Jadi maksudnya intinya bagaimana kita melaksanakan ekonomi pada zaman saat ini gitu, Bi, maksudnya. Iya, benar ya. Benar. Iya, Bi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mungkin ini pertanyaan awal dulu yang tadi karena sudah dikirimkan lewat kolom chat ya. Pertama, bahwasannya kalau tadi kita coba membaca, tentunya persaingan ekonomi saat ini kalau kita lihat banyak banget bagaimana cara kita mencari peluang, banyak manfaat yang bisa diambil, bahkan ekonomi sendiri ada yang sampai sekecil pun diambil, kayak kancing itu juga kan produksi kecil ya, kancing tapi penting untuk kebutuhan dari keutuhan sebuah pakaian gitu. Kemudian peran kita yang mungkin masih kecil ini di zaman saat ini berekonomi sendiri adalah bentuk ibadah gitu. Kalaupun tidak bisa besar, maka kita memulakan dengan yang kecil karena sekarang udah zamannya teknologi banyak banget. Teman-teman juga mungkin sudah merasakan bagaimana manfaatnya ekonomi secara online ya. Itu kan ada namanya, kita terapkan Baitu Salam. Jual beli online itu sebenarnya jual beli yang sudah pesanan beberapa tempo hari yang lalu gitu. Nah, di sini kita ambil peran bahwasannya
peluang apapun, sekecil apapun coba kita ambil gitu. Baik dari segi pangan yang memang persaingannya juga ketat, tapi saya lihat sebenarnya masih banyak keuntungan di situ. Karena pola konsumsi di Indonesia sendiri paling besar, sehingga para investor itu berani taruh saham, berani taruh investasi mereka ke Indonesia, karena pola di sini banyak yang konsumsinya lebih kuat dibandingkan di luar negeri. Di Indonesia sendiri juga sebenarnya masyarakatnya masih banyak yang terlihat masih mengikuti tren ketika ada seorang tokoh ataupun bintang dalam sebuah media sosial, mereka cenderung mengikuti hal tersebut, sehingga padahal belum tentu. Maka kita harus bisa merencanakan bagaimana khususnya untuk ekonomi kita sendiri, artinya kita bisa merencanakan bagaimana pemasukan kita, pengeluaran kita, kemudian kita ambil sisihkan untuk membangun ekonomi kita sendiri secara mandiri. Artinya bahwasannya itu adalah bentuk kita sadar, oh saat ini Rasulullah pun dulu kan sudah suka berdagang ya, baik dari hal kecil yang belajar bagaimana caranya jualan kurma, sehingga sampai jualan kain sutra ke berbagai luar negeri. Dan walaupun seorang tokoh pun, beliau, sehingga mungkin kalau pikir beliau ini punya modal besar, punya anak seorang tokoh, tapi hakikatnya kan belajar dari awal bagaimana caranya jual beli yang sederhana, kemudian sampai dengan tingkatan level yang sulit, kemudian banyak masalah. Beliau coba pahami mulai dari yang kecil. Maka kita mulai dari yang kecil untuk bisa meningkatkan ekonomi. Makanya banyak yang masyarakat secara sadar, saya mau coba mikro dulu deh, yang kecil-kecil dulu deh. Sehingga menurut saya ini adalah bukti peran kita sebagai masyarakat untuk terus meningkatkan ekonomi. Disitulah menurut saya peran yang perlu diambil gitu. Bagaimana? Kemudian tadi ya, Baitul Mal yang ada di... Ya, makasih Nip. Oke, makasih jawabannya jelas. Terima kasih. Ya, jelas, makasih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Kemudian tadi pertanyaan dari Kak Akhi ya. Itu tentang bagaimana Baitul Mal yang ada di Rasulullah sehingga bisa diterapkan di zaman sekarang. Bahkan sebenarnya Baitul Mal sendiri masih ada. Dan dia lembaga yang non-pemerintah ataupun di saat ini sebenarnya ada namanya di Indonesia sendiri, yaitu Basnas. Banyak lembaga-lembaga yang melihat tadi bahwasannya pola-pola sosial yang ada dulu di masyarakat hingga sekarang pun masih kita pakai untuk bisa bagaimana cara kita bisa berbuat baik, bagaimana cara harta yang kita punya tidak hanya dipegang oleh orang-orang kaya saja gitu, tapi bagaimana caranya kita bisa ambil harta tersebut sehingga kita bisa manfaatkan dan kita bagikan untuk rakyat ataupun masyarakat yang tadi. Tentunya di zaman Rasulullah sudah diterapkan. Dulu itu di zaman Rasulullah kalau katanya sih gudangnya itu nggak pernah penuh ya, artinya gudang itu selalu kosong gitu. Karung pun pasti kosong, sehingga selalu terisi kosong. Itu Baitul Mal dulu masih ada satu gitu. Kemudian juga pendistribusiannya karena zaman dahulu juga banyak orang-orang yang kaya, kemudian mereka membagikan hartanya kepada Baitul Mal. Baitul Mal sendiri kembali lagi pada masyarakat, sehingga duit itu tidak dipegang hanya satu orang, satu pihak, tapi dipegang semua, dibagikan ratakan oleh masyarakat yang ada di sana. Sehingga sama pun di sini sebetulnya Baitul Mal yang ada di Indonesia, Basnas dan lain-lain adalah lembaga yang
dibentuk di bawah pemerintahan tapi diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Artinya mereka mungkin tidak masuk dalam lembaga pemerintah gitu. Tapi dalam kuasa Dewan Syariah Nasional. Di sini pun sama, saat ini masih berlangsung karena tidak bisa dihapuskan. Dana yang diterima banyak dari masyarakat di Indonesia, karena Indonesia orangnya dermawan ya, nomor satu lah. Warga Indonesia yang paling dermawan itu adalah Indonesia. Maka dengan pola seperti inilah ekonomi pandemik waktu itu juga nggak ngaruh gitu. Justru malah pendapatan dari Basnas sendiri ataupun lembaga yang totalitas yang sudah dikumpulkan dalam masa pandemi itu hampir lebih dari 1,6 triliun. Itu lumayan besar ya, karena di zaman pandemi bukannya orang menyimpan harta, tapi malah mengeluarkan hartanya sehingga apa? Untuk kemaslahatan bersama. Ini saya ada dana untuk anak-anak, untuk orang-orang yang nggak mampu, karena saya percaya bahwasannya uang ini akan kembali kepada saya. Dan uang ini bisa dimanfaatkan oleh lembaga untuk disalurkan, didistribusikan, sehingga nanti masyarakat di Indonesia tidak kekurangan karena di masa pandemi gitu. Makanya Indonesia cukup stabil gitu, bank syariah pun stabil. Karena tadi orang-orangnya ikhlas ya, kata Abi Hartoyo waktu itu. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu sangat ikhlas semua, jadi makanya ekonominya stabil gitu. Uangnya mau diapain pun sebetulnya karena tadi seprinsipnya ta'awun, tolong menolong, jadi dana yang dipegang oleh lembaga itu aman dan masih stabil, masih bisa dipergunakan untuk produktivitas di Indonesia. Begitu, Abi. Terkait Baitul Mal ya saat ini, bagaimana? Aki Mutakin. Ya. Jadi gini, Kak Hanif, artinya kita sebagai orang akademik, khususnya orang-orang IA ini, mungkin suatu saat kita menjadi seorang pengelola zakat di Basnas ataupun di badan-badan atau lembaga zakat ya. Mungkin kita hanya bukan berpikir untuk mensejahterakan fakir miskin ya, tapi bagaimana kita dari dana zakat ini kita bisa mengurangi ya jumlah fakir miskin dengan cara mungkin mengelola dana zakat itu menciptakan sebuah lapangan kerja tadi kan, begitu maksudnya. Nah, bagaimana nih, misalkan nih Kak Hanif jadi pengelola zakat sebuah badan zakat negara, gimana nih kiat-kiat Hanif misalkan dalam mengelola zakat itu untuk mengurangi fakir miskin tadi. Jadi kita bukan hanya mensejahterakan fakir miskin, tapi bagaimana nih zakat ini bisa mengurangi jumlah fakir miskin. Gitu. Jadi identik dana zakat ini tidak berakhir di perut doang gitu, tapi ada sebuah berkelanjutan gitu. Dana ini terus berkelanjutan dan berkembang untuk kemaslahatan umat. Itu yang saya maksud. Ya, sebelumnya sebentar karena waktu sudah hampir habis, jadi kepada pemateri diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, singkat ya. Betul tadi yang apa disampaikan bahwasannya bagaimana caranya kita mengelola zakat gitu, mengelola dana baik dari infak, sedekah, dan zakat. Salah satunya kita memberikan lapangan pekerjaan. Contoh misalkan ada seorang fakir ataupun miskin ataupun hamba sahaya yang sebetulnya dia punya potensi, misalkan dia ahli dalam marketing ataupun ahli dalam fotografer, maka kita berikan distribusikan pada mereka yang produktif tersebut, bisa punya kalian tersebut sehingga bisa produktif ya. Jadi ada manfaat yang kita berikan, tidak sekedar memberikan sembako sehingga nanti habis gitu.
Karena pun kalaupun sembarangan habis di perut, tapi ketika kita memberikan manfaat, misalkan contoh ada ahli tukang jahit gitu. Karena dia tidak mempunyai modal, maka dibantulah dengan pendistribusian dari total penerimaan pengumpulan dana tersebut. Karena ada sebenarnya dalam setiap seluruh lembaga itu ada namanya pemberdayaan masyarakat. Nah, disitulah dana tersebut disalurkan melalui, artinya pemberdayaan masyarakat ya, masyarakat mendapatkan daya untuk mereka bisa produktif. Saya nggak punya modal nih, dari mana ini? Ini Pak, ada sedikit untuk mungkin bisa menambah keahlian Bapak sehingga bisa bermanfaat keahlian tersebut. Kita berikan ini untuk keberlangsungan hidup Bapak. Maka itulah menurut saya yang mungkin bisa diberikan. Salah satunya tadi memberikan barang ataupun bentuk beberapa manfaat sehingga nanti bisa digunakan oleh si penerima. Gitu. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Kak Hanif. Semangat Kak Hanif, hatur nuhun. Thank you Perumnas. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Selanjutnya memasuki atur acara yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di Zoom meeting pada hari ini. Mari kita sempurnakan acara Kultum Ramadan pada pagi hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya akan ada sesi foto, jadi dipersilahkan kepada audiens untuk on kamera. Baik, untuk panitia, sudah siap untuk dokumentasi? Udah, Fred, udah siap. Oke, baik. Aku aba-abain ya sampai 3. Iya, silakan. 1, 2, 3. Udah. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Oji. Terima kasih. Di sini nggak buka. Oji, mukanya dibuka Oji. Aldi ada, Aldi. Ji, foto dulu Ji. Tidur Om, tidur. OTW.